Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kenapa? Dalam kasus Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini, banyak sekali manusia-manusia pansos yang sedang mencari popularitas, yang mau numpang tenar, yang sedang mencari nama dan lain sebagainya. Ada apa? Apakah ini menjadi sebuah tradisi di negara tercinta kita? Bahwa kalau ada kasus-kasus viral, manusia-manusia pansos ini mulai muncul untuk menunjukkan diri mereka. Kalau mereka hadir untuk memberikan solusi sih tidak apa-apa. Tetapi kalau mereka hadir untuk memperkeruh situasi, memperkeruh persoalan, memperkeruh permasalahan, itu sangat disayangkan. Padahal dalam kasus antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim, yang dibutuhkan di sini adalah solusi, bukan malah memperibet persoalan ini, bukan malah mempersulit persoalan ini. Ada tuduhan sana sini dan lain sebagainya. Berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba menyimak cuplikan-cuplikan video ini, di mana menerangkan bahwa sesungguhnya benar atau tidak orang-orang ini sesungguhnya adalah manusia-manusia pansos. Ayo kita cek videonya. Mari kita bahas si Zanzabela yang tiba-tiba muncul di perseteruan si Agus dan Teh Novi. Ini orang tiba-tiba muncul nih, kalau tiba-tiba macul namanya petani ya. Dan di sini gue mau ngerangkumin semua omongan dia supaya kalian hemat energi, hemat kuota, dan hemat emosi. Lagi pula kalian juga percuma kalau mau mengunjungi profil TikTok dia. Karena komentar-komentar di sana itu udah dibatasi. Padahal yang harusnya dibatasi itu omongan kita, bukan komentar di sosmed kita. Biar nggak offset kalau ngomong ya. Terus sebelumnya gue mau nanya nih sama kalian, Zanzabela ini apanya Isabella sih? Isabella yang pemain film itu. Soalnya gue lihat-lihat si Zanzabela ini punya bakat dalam dunia entertainment juga. Dimana ada masalah ya, yang bisa didomplangi sama dia ngikut tuh. Sampai akhirnya dia ribut sama si A, si B, si C. Yang sebenarnya dari awal nggak ada hubungannya sama keributan yang terjadi. Tapi ya udah dia kayak suka aja gitu ribut sama orang biar viral. Di salah satu VT dia bilang Teh Novi ini overacting. Padahal kalau menurut gua dia inilah over bising banget. Terus ada VT di mana dia bilang bahwa Yolo Ine, John LBF, dan konten-konten kreator yang lain yang ngebelain Teh Novi itu adalah buzzer, adalah gengnya Teh Novi sendiri yang disuruh sama Teh Novi. Di sini gue merasa sangat miris karena kayak Zanzabela, lu segitunya ya nggak punya temen yang ngebelain lu, sampai lu nggak bisa relate ada kejadian kayak gini gitu loh. Malah pikiran lu aneh-aneh. Lu pikir kita semua disuruh, padahal enggak. Teh Novi mah baik, yang jahat mah gua. Terus yang lucu ya, ini kan awalnya masalah tentang Agus dan uang donasi. Tiba-tiba si Zanzabela ngeributin si Yolo Ine, katanya Yolo Ine ini nggak bisa ngurus anak. Pokoknya mereka jadi ribut tentang keturunan gitu loh. Udahlah, kalian nggak usah ribut masalah keturunan gitu. Mending kalian angkat aja gua jadi anak, kalian gantian ngurusin gua aja gimana. Terus lucunya lagi ada VT di mana dia bilang si Yolo Ine ini narko ya. Tapi giliran dibuka fakta dia dulu pernah jadi leci, dia ngereok, marah-marah. Jadi maksudnya apa nih? Cuma dia doang ya yang boleh nuduh orang, yang boleh ngata-ngatain orang. Dia bahkan nantang si Yolo Ine ini buat ketemu di jalur hukum. Kalau kata gue kalian ketemu di mimpi aja lah, nggak usah ribet-ribet. Ada juga dia bilang ada oknum pilot dan oknum pramugari yang narko ya dipakainya pas waktu kerja. Kalau kata gua itu udah mencemarkan profesi ya. Jadi harusnya diusut lah yang itu harusnya diurus. Dia harus kena teguran ngomong kayak gitu. Kan
semua pilot kayak gitu, bahkan mungkin nggak ada pilot yang begitu. Karena kan pilot ini ngebawa pesawat dan penumpang dan ngebawa diri dia juga. Masa dia konsumsi yang aneh-aneh? Kan namanya bunuh diri. Sampai-sampai si Blue Angel disuruh klarifikasi sama dia. Emang nggak boleh ya klarifikasinya digantiin sama Blue Band? Untuk Yolo Ina, tunjukkan bukti transaksi atau apapun yang bisa membuktikan saya sebagai LC di Blue Angel. Tenang Mbak, santai, tarik nafas dulu, tenang, santai. Gimana rasanya kalau aib kita dibongkar dan disebarluaskan? Enak nggak? Nggak enak kan? Makanya mbaknya murka kan? Terus mbaknya dengan lantangnya, kalau memang benar saya seperti itu, suruh Yolo Ina tunjukkan bukti. Sekarang saya balik, Mbak. Kalau benar mbaknya itu berikan statement bahwa Tenovi itu narkoboy, sebelum mbaknya koar-koar, mbaknya keluarkan dulu buktinya. Di sini saya cuma berpesan, semua orang punya masa lalu. Dan kita sih sebenarnya tidak mau peduli. Mbaknya itu kalau benar mbaknya itu mantan leci, mantan bandit, mantan apapun sekalipun kami nggak peduli. Yang di sini mau tekankan ya, semua manusia punya masa lalu. Mereka punya masa lalu, tapi biarkanlah mereka diberi kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Mereka berhak untuk mengubah hidup mereka. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023. Kabar baik buat Pak Agus, ada satu orang yang mau mendukung Pak Agus. Nanti Pak Agus itu nggak usah pusing-pusing karena ada yang mau bantu Pak Agus kesana kesini deh kayaknya. Mungkin Mbak yang cantik tadi mau buka yayasan juga deh, atau mau ikut ke Mbak Novi. Soalnya setahu aku ya, Mbak Novi itu suka membantu ODGJ yang ada di jalanan. Dari mulai mencukur rambutnya, memandikannya, dibawa ke yayasan, dirawat, dikasih makan. Bahkan ada anak ODGJ yang dirawat sampai sekarang itu udah besar. Sebenarnya bebas-bebas aja ya mau menyampaikan berita seperti apa teman-teman. Sama seperti aku nih, aku menyampaikan berita tentang Pak Agus, tapi tetap aku tuh kayak cari-cari info yang lebih bisa dipertanggungjawabkan lah, seperti itu. Perlu teman-teman tahu ya, sekali lagi nih, aku tuh sudah terlanjur nonton berita tentang Pak Agus dari awal. Ya jadi mau nggak mau aku info terus tentang Pak Agus ya, tentang kabar Pak Agus. Sekiranya kalau teman-teman nggak suka yang sudah tensinya naik tentang berita Pak Agus, cukup di skip aja ya, jangan sampai menyakiti diri sendiri karena ingin mendengar tentang kasusnya Pak Agus ya. Nanti kalau kasusnya Pak Agus sudah selesai, aku bakal bahas berita-berita yang memang perlu perhatian ya teman-teman. Jadi tahan dulu, karena ya gimana lagi, kasus Pak Agus ini masih ramai gitu loh, belum selesai juga ya. Hatur nuhun. Oke guys, dalam cuplikan video di season pertama ini kita menemukan satu perempuan yang numpang pansos, numpang tenar dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim, yakni Tengku Zanzabela. Dalam cuplikan video tadi kita pun sudah menyimak bersama-sama bagaimana sebuah kebisingan yang diproduksi oleh seorang Zanzabela agar dirinya bisa viral dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Beberapa waktu yang lalu, Tengku Zanzabela ini menuduh bahwa seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini adalah pengguna narkoboy. Dia pun memaksa agar seorang Pratiwi Novianti harus bisa tes rambut. Dan hal itu pun dilakukan oleh Pratiwi Novianti. Belakangan yang lebih seru ketika aib pribadinya dibongkar oleh Yolo Ine, bahwa ternyata Tengku Zanzabela ini punya masa lalu sebagai leci alias ladies club. Terkadang kita itu begitu mudah untuk menuduh orang lain.
Satu jari ini begitu mudah untuk menunjuk kepada orang lain, tetapi lupa untuk introspeksi diri, lupa untuk mengoreksi diri, lupa tentang siapa saya yang sebenarnya. Jangan merasa diri sok suci, jangan merasa diri paling benar, jangan merasa diri paling pintar, paling hebat, dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika aib pribadinya dibongkar oleh Yolo Ine, Tengku Zanzabela ini pun ngamuk-ngamuk. Ya, begitulah pandangan saya yang rak jelata bahwa manusia-manusia seperti ini adalah ciri khas, adalah karakter dari manusia-manusia pansos yang mau mencari popularitas, yang mau numpang tenar di kasus-kasus viral. Oke, tadi baru Tengku Zanzabela. Siapa lagi kah berikutnya? Mari kita cek video berikut ini. Nek, tahu diri lah ya kan. Yang nenek senggol, orangnya pinter, baik, masih gadis pula, kulit masih kencang. Lah nenek ngaca coba nek, muka keriput, rambut ubanan. Bentar lagi disalamin malaikat Jibril. Iya, kasus Pina keluar kok. Itu ngomong bukti ini itu, nggak ada yang terbukti satupun. Melenceng semua. Iya, pepesan kosong. Iya, udah lah nek ya, cari makan yang halal. Iya, iya. Udah uzur. Dia ngomong soal narkoboy sudah terbantahkan, dipatahkan dengan tes-tes urin dan tes-tes rambut. Sekarang negatif semuanya hasilnya. Tenovi itu sehat. Makanya ya Bu Widya, Anda memposting di VT Anda orang sedang ada di dalam suatu pesta, itu tidak ada sedikit pun relevansinya dengan kasusnya Agus, donasi Agus. Dan yang Anda posting ini kan videonya Teh Novi. Maksud Anda apa? Nyampe Anda posting-posting video saya lagi joget-joget, tak geruduk, tak samperin kowe ke rumah. Iya, tak ajak adu panco sampean, sampai posting-posting videoku, tak laporin kamu. Enak aja lu. Ya, sama juga tuh sama Zanzabela tuh berdua. Ayo kita debat soal donasi. Bukan debat terus jadinya ngurusin operasiannya orang, ngurusin uang orang dari mana. Lah dia tuh pramugari bukan pengangguran, coy. Dari dulu udah punya uang, dari terbang, dari pramugari. Tenovi itu bukannya bapaknya juga jenderal ya? Lah kalian iki lho sopo? Udah gitu, kamu nggak lihat YT-nya Novi itu udah jutaan follower? Tes fisik, tes darah, tes kesehatannya, matanya nggak boleh pakai kacamata, harus super duper good fisik pramugari itu. Lah kalian itu loh bisa. Siapa kalian kok ya posting masa lalunya Teh Novi? Ngisi-ngisi bocah ya gue. Kaget gue liatnya. Ngapain sih kayak begitu? Mau ngapain sih? Ayo kita debat secara sehat. Apa yang sedang dari permasalahan donasi Agus ya Agus. Gitu loh. Coba kamu lihat postingannya aku. Ada nggak aku posting Agus joget masa lalunya Agus? Pernah apa sama joget sama cewek, apa sama cowok? Nggak ada. Itu udah masa lalu Agus dan nggak perlu. Suamiku tuh benar-benar sayang. Bentar sayang. Assalamualaikum. Aku lagi live TikTok ya. Ayo sarapan aja itu. Kita ke edutut deng yang beliin yang edutut yang edutut aja. Ayo Family Mart aja ya. Udah buka ya? Edutut aja deh yang edutut aja. Nanti kasih tau aku, ntar aku iniin apa WA ya. Apa aja pesanannya.
Udah buka yang, Dudu udah buka. Kemarin kan aku kesana jam 6:30. Udah sayang. Oke yang, yuk. Mau sarapan ya, bentar ya. Suamiku nih. Suami dulu nomor 1. Sorry ya jadinya ya Mbak Widya ya, Mbak Zanzabela. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Kalau kita mau berdebat yang sehat, saya sendiri pribadi ngelihat Agus itu, saya nggak nyecer dia dari masa lalu dia yang gimana nggak saya pedulikan itu. Saya hanya fokus di uang donasi, kekecewaan para donatur, dan ini akan berdampak kepada hilangnya rasa percaya untuk kita donasi kepada orang yang membutuhkan ke depannya gitu, karena bisa disalahgunakan peruntukannya. Uang itu bisa dibuat sembarangan, sehingga itu kan tidak mendidik, malah uang itu jadi racun gitu loh. Dan nanti bisa ada Agus-Agus lagi yang lainnya dapat musibah, ngeprank yayasan, datang ke podcast yang ngasih nomor pribadi, nomor rekening pribadi, padahal di awal sudah dipegang oleh yayasan, dibantu oleh yayasan, kemana-mana sama yayasan. Bahkan datang ke podcastnya Denny Sumargo aja pakai mobilnya yayasan, supirnya yayasan, tahu nggak? Diarahkannya oleh yayasan sampai mendapatkan link untuk masuk ke podcast. Kok bisa? Sudah mendapatkan uang, lupa diri, lupa yayasan, bahkan melaporkan, meng-LP-kan ketua yayasannya. Itu suatu tindakan yang sangat buat saya tuh tidak betul ya, tidak baik, tidak terpuji. Sangat tidak boleh ada the next Agus. Sangat tidak boleh ada the next Agus. Secara prinsip, secara moral, Bang Hotman Paris sendiri kan sudah bilang, secara moral sangat tidak baik. Walaupun secara hukum masih diperdebatkan nih di antara lawyer, tapi secara moral sudah fix sangat tidak baik. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua, di mana tokoh di season kedua ini adalah Mbak Widya, pemilik akun Dagelan Politik. Ngapain Mbak, kok numpang pansos di kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim? Mbak dulu kan udah viral saat kasusnya Vina Cirebon. Ya, kenapa ya? Atau memang orang-orang seperti ini memang sudah punya target tersendiri, bahwa di mana ada kasus viral, mereka harus numpang pansos, numpang tenar, numpang cari panggung. Kalau memang demikian, lantas apa yang mereka miliki sesungguhnya? Saya hanya khawatir bahwa rasa iri kita kalau sudah berkelebihan dan itu tidak tercapai, bisa stres, bisa gila, bisa masuk rumah sakit jiwa. Dan yang saya khawatir lagi, jangan sampai pada akhirnya kalian itu akan menjadi pasien dari Pratiwi Novianti. Karena kita ketahui bersama-sama, semua orang mengenal Pratiwi Novianti itu adalah pribadi, adalah seorang mantan pramugari yang selama ini begitu aktif di media sosial untuk menolong sesama, khususnya merawat orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Itu yang kita kenal. Saya takut bahwa kalian adalah pasien berikutnya yang akan dirawat oleh Pratiwi Novianti. Karena kelihatan sekali kalian itu tidak suka dengan apa yang dibuat oleh Pratiwi Novianti. Padahal masyarakat Indonesia itu tahu bahwa seorang Pratiwi Novianti itu punya hati yang mulia, punya niat yang tulus untuk merawat anak-anak ODGJ. Kok kalian yang sewot? Kok
Kok kalian kesurupan dan lain sebagainya? Mari berbenah diri. Mengkritik sesuai dengan masalahnya. Menghujat sesuai dengan persoalannya. Jangan. Ini persoalan tentang uang donasi. Yang dikritik adalah narkoboi. Yang dikritik adalah leci. Yang dikritik adalah hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan uang donasi. Jadinya kalian itu dinilai sebagai biang kerok, sebagai provokator, sebagai manusia-manusia yang hanya mau memperbesar persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Padahal kami masyarakat Indonesia berharap agar kasus dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini bisa segera selesai. Agar kita bisa berpindah topik, membahas hal-hal lain yang ada di bangsa ini. Tetapi munculnya kalian inilah yang bikin gaduh, yang bikin ribut. Benar-benar tidak tahu malu ya. Tolong dong, koreksi diri. Dalam diri itu harus ada perasaan malu. Jangan tiap hari malam orang hanya bicara namanya kamu. Kalau bicara soal kebaikan sih nggak apa-apa. Tapi kalau bicara soal keburukan, dan apalagi kalau sampai aib pribadinya kamu dibongkar oleh netizen, bukannya kebahagiaan yang kamu dapat, tetapi kemaluan. Karena rasa kamu yang tidak kontrol ketika kamu berstatement untuk membicarakan persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Mari kita lanjutkan lagi. Siapa kira-kira sosok berikutnya yang numpang pansos dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini? Inilah cuplikan video selengkapnya. Lu nggak akan berani nyari gue, ya? Nggak akan berani. Kalau hanya nyari-nyari, coba ya, nggak akan berani. Orang yang berani cuma orang penakut. Terus dia bilang juga kalau udah terjadi gitu, maksudnya fight gitu terjadi, jangan bawa-bawa ke hukum. Pokoknya gak usah ngomong-ngomong gitu, itu udah pengomongan penakut ya. Oke? Enak juga lo. Omongan penakut ya gitu. Katanya tadi apa? Susah kalau ngelawan orang balik-balik gitu kan. Nanti terbalik-balik kita yang salah kalau dia mengatakan gitu. Baguslah kalau dia udah menyadari kan. Kalau gitu tai juga, great juga kan, tuh kan? Great. Ya udah gitu aja, susah amat. Kita ini nggak mau susah-susah kok. Katanya berarti kalian yang adu domba aku dong kalau gitu. Bayangkan kalau gue tonjok dia tiba-tiba dia benjol, atau tiba-tiba gue yang ditonjok dia gue benjol kan, kalian yang ganti rugi kalau gitu ya. Denny, lu ngomong kasar, gue hajar lu kalau berani ngomong sama saya ya. Farhad Abbas, lu mau hajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang, gue samperin, lu hajar gue di situ, gue mau lihat ya. Jadi saya mau luruskan, jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Ya, saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Coba. Salaman dong, ya ini aja. Nggak perlu salam-salam, sudah. Kawin. Nggak usah ngapain salam-salam. Bos, begini, saya datang mau dihajar. Jadi kan kalau tidak jadi dihajar ya saya pulang. Saya kan juga namanya orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Saya nggak mungkin. Jangan mas. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Udah. Ya nggak bisa juga lah. Nggak mungkin, itu kan? Ya udah kalau begitu. Saya pulang ya, saya izin. Mohon maaf saya ganggu malam. Masa kematangannya Pak Denny itu dalam begitu kan? Oke, saya libat Pak. Begini, dengar dulu baik-baik. Saya per hari ini saya sudah ngerti dari masalah. Oke, ya. Karena kan saya datang tujuan untuk mengklarifikasi saya mau dihajar atau tidak.
Kedua. Ternyata tunggu dulu. Ternyata enggak kan? Tidak kan? Oke, yang saya mau tanya itu, tai itu apa? Terserah interpretasimu bagaimana. Bukan, yang dari masnya tai itu maksudnya? Saya kan bilang artinya saya tidak setuju dengan apa yang kau katakan. Oh gitu ya. Susah kalau nggak memberi pengertian begitu, berarti kan tidak ada solusi dong, bahwa artinya kalau saya tuntut Mas mengatakan saya tai nggak masalah. Ya, saya dari kemarin ada masalah nggak? Oh iya. Kamu ngata-ngatain saya ada tuntut kamu nggak ada kan? Saya ngatain apa? Lah kamu ngatain saya di tai gitu segala macam. Oh enggak, kalimat itu saya balikan gitu kan, kalau namanya. Tapi saya nggak bilang Denny Sumargo. Iya itu kan bahasa hukum aja. Biar gua nggak bisa pasalin lu. Kau ini dia. Iya. Sudah lah bos. Begini aja ya. Kau Tomang Mas Farhat ya, saya anggap ini selesai. Iya, oke, saya tidak akan perpanjang pegang kata-kata saya. Oke. Terus saya terima kasih itu. Tapi saya tadi betul-betul sudah. Tidak ada rasa emosional, tidak apa-apa, tidak ada emosional karena saya pikir karena ini rumah saya memuliakan setiap orang datang ke rumah kita. Terima kasih. Jadi saya nggak ada. Kalau kalimat hajar pukul itu memang saya klarifikasi karena memang hajar. Hajar tuh hukum jamin rakyat. Udah itu aja. Terus yang berikutnya jangan bawa-bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya berpihak pada salah satu pihak ya. Ya karena Mas yang itu yang saya hanya membantu mediasi. Udah itu aja. Ya. Tapi sekarang masih membantu mediasi? Sekarang? Saya nggak tahu. Saya cuma mau selesaikan masalah saya hari ini aja. Oke ya, Mas Farhat. Terima kasih banyak. Bapak Faiz, terima kasih. Waktunya. Selamat kita ya kan? Iya, terima kasih ya. Nah, benar. Sama-sama enak ya. Maaf lahir batin. Iya. Jangan lagi bobo nama saya, mau hajar-hajar saya ya. Salah. Iya, soalnya saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani, termasuk lu kan. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan bro. Tapi kalau gue ditantang, sirin apa C. Sama itu, sama gitu. Ya, makasih banyak Pak Faiz ya. Iya. Kau biasa di Purnam kan? Buat kalian semua yang lagi ngeliatin gua ini ya, cabut pergi ke profil TikToknya Denny Sumargo. Tonton konten yang ini ya, tonton sampai full. Cabut sana. Gua mau ngerangkumin buat diri gua sendiri nih sekarang nih. Jadi di VT ini Denny Sumargo langsung ngedatengin rumahnya Farhat Abbas. Tapi yang muncul malah nih orang. Ini kurang jelas juga, ini selaku ayahnya kah, saudaranya kah, kodamnya kah, atau apa, kurang jelas. Tapi intinya awalnya si Denny Sumargo gak diizinkan masuk sama nih orang. Setelah Denny Sumargo tunjukkan bukti video bahwa Farhat Abbas menantang dia, barulah dikasih masuk sama nih orang. Tapi gak boleh bawa wartawan. Kalau bakwan mungkin masih boleh lah kalau masuk bawa bakwan. Ini wartawan yang gak boleh. Terus tadi bisa-bisanya ya, suasana lagi serius, ada motor lewat, berisik gitu. Jadi gak kedengeran Denny Sumargonya ngomong apa. Gua begal juga lu motor. Ya intinya gitulah guys. Gak jadi gelut. Soalnya yang satu sembunyi ngeles terus kayak belut. Kalau udah begini mending kita nonton Jirayut. Oke guys. Dan yang terakhir adalah Farhat Abbas, kuasa hukum dari si Agus Salim dan keluarga. Ya, kuasa hukum ini dinilai juga sebagai manusia pansos dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Karena saya secara pribadi pun meyakini munculnya Farhat Abbas sebagai lawyer atau kuasa hukum dari Agus Salim yang memberubah persoalan dari Teh Novi dan Agus Salim itu sendiri. Karena dulu di podcast kedua di Denny Sumargo alias Densu ini, kita menyimak bersama-sama di mana sebenarnya sudah ada kedamaian. Muncullah si Farhat Abbas, ceritanya langsung berubah. Dan yang terbaru, si Vava pun ikut melaporkan Pratiwi Novianti ke kantor polisi. Lawyernya siapa? Lagi dan lagi adalah Farhat Abbas. Saya tidak mengerti kenapa ada lawyer di Indonesia yang kualitasnya sama seperti Farhat Abbas. Beraninya itu seperti anjing yang sedang menggonggong.
ketika dilempar tulang langsung auto diam. Sama halnya dalam cuplikan video tadi. Kita melihat sebelum-sebelumnya si Farhad Abbas ini nantang Denny Sumargo apa kabar. Giliran didatangin oleh Denny Sumargo, langsung auto ciut nyalinya. Tapi begitulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Bersyukur Denny Sumargo masih kontrol emosinya. Ketemu dengan orang yang tidak kontrol emosinya, asli telingamu hilang sebelah atau mungkin darah penuh dengan mukamu itu. Makanya Farhad Abbas jadi lawyer itu yang berkualitas. Jadi lawyer itu benar-benar profesional. Punya kode etik sebagai pengacara. Jangan bikin malu lembaga peradi yang sudah memberikan izin kepada Anda sebagai kuasa hukum. Jujur, saya sebagai rakyat jelata ketika menyimak ada kualitas lawyer di Indonesia seperti Anda, sesungguhnya sangat malu. Malunya apa? Ilmu yang Anda pakai itu sama sekali tidak mengedukasi kami masyarakat Indonesia. Sejak kapan ada lawyer ajak baku jotos? Sejak kapan ada kuasa hukum ketika kalah dalam berargumentasi ditantang untuk hajar, untuk baku pukul? Zaman sekarang, bos, berdebat itu pakai ilmu, pakai otak, bukan pakai otot. Giliran kau ditantang pakai otot, nyalimu ciut kan? Inilah ciri khas manusia-manusia pansos yang muncul dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Semoga saja kita netizen Indonesia jangan mengikuti rekam jejak dari manusia-manusia pansos ini, karena sesungguhnya tidak ada nilai positif yang kita peroleh atau kita pelajari. Begitulah kira-kira.